Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu boleh tetap memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, 1,5 tahun belakangan ini menjadi masa-masa yang sulit kita hadapi. Bahkan kesulitan ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, bahkan ada kedukaan dan air mata yang terus mengalir oleh karena perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Banyak hal yang terjadi mengejutkan kita. Banyak hal yang terjadi membuat kita bertanya di dalam keheningan hidup kita. Sampai kapan semuanya ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun di balik semua peristiwa yang terjadi, kita diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Kita mendapati di dalam firman Tuhan, para murid pun tidak lepas dari kesulitan. Tokoh-tokoh iman justru lahir oleh karena kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Kita tidak pernah sendirian di dalam kesulitan ini. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita mendapati bahwa emas murni lahir dari dapur api yang panas. Roma pasal 5 ayat yang ketiga dan keempat berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kata bermegah itu diterjemahkan oleh NIV dengan kalimat rejoice, bersukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat bersukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang ada? Firman Tuhan tidak mengajar kita menjadi orang Kristen yang senang penderitaan, mencari-cari penderitaan. Tetapi firman Tuhan ingin menolong kita mengerti di balik penderitaan dan kesulitan yang ada, justru iman dapat bertumbuh. Kita hanya mungkin dapat bersukacita di dalam pergumulan karena kita memahami tujuan di balik pergumulan itu. Kita hanya dapat bersukacita di dalam penderitaan karena kita mampu melihat tujuan di balik penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita menemukan banyak orang Kristen itu adalah orang Kristen yang rabun jauh. Dia tidak mampu melihat jauh ke depan. Imannya tidak mampu melihat jauh ke depan. Tidak mampu menerobos jauh ke depan. Orang Kristen rabun jauh hanya melihat yang ada di depan mata. Firman Tuhan memanggil kita untuk melihat jauh melampaui penderitaan. Ada tujuan mulia yang Tuhan sediakan buat kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan kemudian melahirkan tahan uji. Kata tahan uji ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Diterjemahkan dengan karakter. Dengan kata lain, ketekunan itu melahirkan karakter-karakter Kristiani yang sejati. Karakter yang mempunyai daya tahan, daya juang, daya uji, menembus segala penderitaan yang ada. Ketekunan melahirkan tahan uji yang kemudian menghasilkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita mengingat tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab, mereka semua mengalami penderitaan. Sebab itu saya berkata kita tidak pernah sendiri sebagai orang beriman di dalam penderitaan kita. Ayub memberi kesaksian. Setelah mengalami penderitaan yang begitu panjang, dia berkata, sekarang aku mengenal Tuhan. Aku menemukan Tuhan muka dengan muka. Kalau kita mengingat tokoh Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah melewati ujian, harus menyerahkan anak tunggalnya, Ayub maupun Abraham memberikan kesaksian. Abraham mengenal Allah sebagai Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dengan kata lain, Abraham memiliki pengenalan yang baru, yang lebih dalam. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menumbuhkan iman di tengah kesulitan. Marilah kita terus bertekun di dalam iman melewati kesulitan. Karena dengan demikianlah kita menjadi orang-orang yang boleh menyaksikan Tuhan yang hidup. Marilah melalui hidup kita boleh menjadi kesaksian iman yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari tumbuhkan imanmu di dalam pembacaan kitab suci. Mari tumbuhkan imanmu melihat jauh ke depan. Jangan menjadi orang Kristen yang rabun jauh. Marilah kita sekalian menumbuhkan iman untuk meyakini Allah tidak pernah salah di dalam rencananya. Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita, anak-anaknya. Mari bertumbuh di dalam iman, sama seperti Abraham mengenal Allah lebih dalam, sama seperti Daniel melewati gua singa, imannya semakin bertumbuh. Kiranya kesulitan ini justru menjadi momen, menjadi momentum di mana kita boleh berupaya dengan tekun menumbuhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.